Iya, teman-teman, tanggal 2 Juni tahun 2026 ada emiten Arko. Ini si Arko ini sebenarnya masih ada peluang naik lagi, cuman gitu ya. Sekarang sudah double top, terus dia sudah dilongsorkan dari harga tengahnya. Udah sedikit murah, cuman dia jebol support ya. Kalau nggak belum jebol support teman sini nih. Soalnya ini apa namanya open gap bawah ya. Candle bullish. Nah, di sini tuh candle bullish ya. Kalau dari chart Bunda Chat mah masih jebol support ya, tapi kalau dari lukisan market maker masih belum jebol support, sedikit di bawah MA 200. Nah, ini kalau kita lihat ya, si Arko ini lagi di sideways kan sedikit lumayan ya. Dapat hari ini ditahan di candle panjang ini yang di tanggal 22 ya. Berarti ini adalah candle panjang yang tidak boleh dijebol. Bila mana dijebol waspada aja. Di sini nih, berarti kalau dia turun ke level 5600, 5600 itu masih posisi aman nih. Yang harus dikhawatirkan itu kalau dia tidak mampu pas di angka 4910. Kalau dia jebol gitu ya sampai ke level 4180 atau 3780, saya pikir untuk menjemput PR-PR di bawahnya bisa terjadi. Nah, ini ada harga wajar bukan harga wajarnya, tapi harga bandar. Dan ini babak kedua, ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi. Saya pindahkan ke sini ya. Di 9575 karena sini sudah tercapai. Di targetnya jangan jauh-jauh ya. Kemarin kan sudah mulai ATH di sini. Ya sudah ATH, babak kedua saya pun belum menentukan targetnya dia ke arah mana. Nanti mungkin ya ke arah sinilah pasti teman-teman. Saya pikir nanti yang jauh dulu dari level 825 dulu. Tapi saat ini dia baru turun gunung dulu nih, baru turun gunung. Jadi yang namanya turun gunung santai aja untuk pengambilan. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah kembali atau di bawah candle ya. Itu seperti biasa rumusnya. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Karena bandar foreign masih jualan ya. Bandar foreign masih jualan, memang bandar lokal masih ada di dalam ya. Kan per hari ini pun tanggal 2 Juni ada Ajet, ada HP, ada EG yang masih ngambil. Tapi secara TA masih belum ya, sabar dulu. Ya, terkonfirmasi MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya. Nanti kalau dia sudah jebol MA10 hingga break MA10, nah ini akan menjadi support. Jadi kalau sudah menjadi support, kalau dijebol teman-teman bisa cut loss aja gitu kan. Lebih baik teman-teman sabar dulu untuk pengambilan karena masih ada pembuangan daripada bandar forennya. Nah, sekarang akan kita hitung apakah dia punya harga wajarnya. Sudah dipastikan sebenarnya bukan harga wajar ini teman, harga bandar ya. Jadi nanti dia punya hukum kebebasan ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan harga wajarnya, santai aja. Kenapa santai? Toh ini itu bukan milik seorang fundamental ya, tapi milik market maker. Ditandai dengan apa ini nih? 12258 PR rasio rata-rata. Bila mana sebuah PR rasio rata-rata di angka 50,01, saya nyatakan itu emiten milik market maker yang punya kebebasan harga. Begitupun dengan PR rasio yang di sekarang itu ya, di angka 293 lebih besar gitu kan. Yang artinya butuh 293 tahun gitu ya untuk kembali modal gitu. Jadi kan sangat-sangat mengawang-awang sekali ya. Belum tentu umur kita juga sampai ke 100 tahun bahkan nggak bakalan gitu ya untuk zaman sekarang gitu. Makanya dikatakan bahwa ini bukan milik seorang fundamental. Tapi walaupun begitu mereka masih ada angka-angkanya ya. Untuk PBP-nya 3315, rata-ratanya di angka 1221 masih cenderung mahal ya. Kita cek hutangnya 0,64 sudah lebih daripada standarnya 0,5 dengan hutang 341 miliar dan equity-nya 532. Sudah lebih daripada standarnya. ROI-nya keren ya, bagus ya 11,28. Masih aman berarti ya kalau ROI-nya besar. Terus hutangnya pun besar masih aman. EPS-nya 20,51 menurun ya. Untuk revenue pun dari 71 ke 68 dan net income-nya dari 21 ke 17 mengalami penurunan.
Baik, kita coba hitung berapa sih harga wajarnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya dulu nih. Kepemilikan yang di atas 1%-nya, banyak juga nih kepemilikan 1%-nya. Ada Poren, Singapura, selebihnya Indonesia ya. Sampai Bina, Pertiwi Energi, Star Pacific. Hapsoro nih. Hapsoro masuk di Arko, teman-teman ya. Ternyata Mister Hapsoro masuk di Arko. Ini ya, jadi ada tambahan di sini saya teman-teman. Arko ternyata punya Hapsoro sudah punya masuk di sini. Arko. Hapsoro nah Mitra Arko ya kita tambahin di sini ya. Arko. Jadi Arko ini sudah dimasukin sama Hapsoro. Mister HH. Kok tapi Hapsoro. Oke, teman-teman ya. Sip. Berarti Arko sudah ketahuan ya. Jadi tahu sekarang teman-teman ya. Hapsoro sudah masuk di Arko. Lumayan sih 2%, tapi kita masukkan aja ke Mister Hapsoro ya. Di sini yang ubonya Aldo Henry Artoko. Lanjut, ini freeportnya aman ya 33%. Banyak yang masuk, jadi sangat wajar sekali kalau harganya diturunkan ya. Oke, jadi harga pun cenderung sedikit murah ya kalau berdasarkan eh, pundacat gitu ya. Ini dari tengah ke bawah. Lanjut kita cek insider dulu. Insidernya Arkora Bakti Januari terakhir ya. Ngesel nih. Ngesel 3% dari 41 ya. Kita ke pemilikannya terakhir di angka 38 ya. Masih bagus teman-teman ya. Masih liquid liquid di sini. Kita cek kepemilikan foreign dari 1,84 terakhir 2,11. Masih banyak teman-teman. Ada penambahan ya foreignnya bagus. Oke, sip ya. Berapa harga wajarnya? Kita balik lagi ke statistik. Ini harga bandar ya. 2051. 20,51 dikalikan dengan 12258. 122,58. 2514. 251 menurun ya. Kloter satunya mana? Tapi ini kan ini bukan milik seorang fundamental, tapi ini seorang market maker yang menguasainya. 2514. Kok 2514? 25 Nah, kalau berdasarkan rumus PBP kita cek harga bukunya nih. Harga bukunya 18178. 181,78 dikalikan dengan dicek ulang 18178 dikalikan dengan PBP rata-ratanya di angka 1221. Alhasil di angka 2216. 2216. 2216. Dicatat tanggal 020626. Nah, itulah harganya, teman-teman, harga angka-angkanya. Tapi saya kalau melihat gitu ya, sebuah emiten yang seperti ini, yang saya akan perhatikan TA-nya dulu, teman-teman ya. Nanti kalau untuk isiannya, sembari lihat TA-nya sudah mulai bagus, isian oke ya teman-teman bisa masuk di situ ya. Ini trennya masih bagus, masih uptrend ya. Makanya waspada ya kalau jebol di supportnya di 5.000 sini dia. 4.880 waktu teman-teman curigai dia akan menuju ke area yang terdekatnya 3820 dan agak sedikit dalam di angka 1710. Bahkan support yang di berikutnya dijebol ya kalau memang akan ke angka 1635 sini lagi. Tapi secara isian sih benar lokal masih oke, foreign pun sebenarnya masih ada di dalam, tapi dia berusaha keluar. Nah, selagi dia tidak jebol yang tadi saya bilang ini masih aman. Kapan mulai mengambil, tunggu sampai terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Targetnya bisa jadi kalau babak kedua, tapi saat ini sedikit dulu deh, 8225 dulu. Nanti kalau sudah mulai diberi silahkan aja bisa ke angka 9.600 atau nanti ke babak kedua kembali.
Di sini saya melihat masih ada peluang untuk kenaikan. Tapi ingat teman-teman ya, yang saya bilang itu ya, kalau dia jebol MA 200 sudah dipastikan statusnya sudah berubah menjadi downtrend karena dia akan menembus PRP. Nah, oke gitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk emiten Arko. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.